Berikut merupakan project yang ke-9. Pada project 9 ini merupakan project yang dengan judul data launcher. Jadi data itu akan disimpan berupa file teks atau dengan ekstensi .txt. Tujuan dari menyimpan file tentunya untuk dapat dilihat di kemudian hari. Misalnya untuk analisa data atau arsip-arsip data penting gitu ya. Nah, pada project ini kita akan menuliskan teks pada kotak ini ya, kemudian nanti akan disimpan. Coba kita tuliskan langsung saja, misalkan data sembarang ya. Nah, coba kita simpan. Sudah ada simpan ya. Coba kita lihat di tempat penyimpanannya. Karena di sini tadi kita tidak menentukan lokasi penyimpanannya atau folder yang digunakan untuk menyimpan, maka secara default file akan disimpan pada folder yang sama dengan program, namun masih di dalamnya, yaitu ketika jadi nama programnya di bin, di debug, dan di sini ya, itu dengan nama data.txt di sini ya, sama di sini sama di. Selanjutnya kita akan memilih lokasi penyimpanannya, misalkan kita simpan di tempat lain, misalnya di D, kemudian dokumen semester 4, teman-teman modul 9 saja. Di sini ada di modul 9, kemudian kita simpan. Sekarang kita coba lihat di D, dokumen fans, dan komentar muka. Nah, ada di sini ya, data modul 9. Ini sama kan sama yang di sini tadi. Ini selanjutnya adalah pembahasan dari programnya. Di sini untuk operasi file itu diinputkan sebuah library sistem I/O ya. Jadi untuk penulisan file .txt itu menggunakan library yang sudah disediakan oleh jasa. Ini deklarasi untuk menentukan tempat penyimpanan dari filenya. Sedangkan ini adalah lokasi penyimpanan filenya yang ditampilkan juga pada label 2. Button 2 ini digunakan untuk menentukan tempat atau lokasi penyimpanan file yang akan kita simpan. Ketika ditekan OK, maka file akan disimpan pada lokasi yang kita pilih. Sedangkan button 1 digunakan untuk menyimpan filenya. Jadi file itu akan disimpan sesuai lokasi yang kita pilih dengan nama data.txt. Terus di sini digunakan untuk agar file sebelumnya itu tidak ditimpa. Kemudian ada mekanisme penutupan file teks. Nah, pada project ke-9 ini ada dua percobaan ya. Percobaan pertama tadi adalah menyimpan data yang kita tuliskan. Sedangkan percobaan yang kedua ini adalah menyimpan data dari data yang dikirimkan oleh simulator mikrokontroler maupun mikrokontroler secara nyata ya. Di sini menggunakan komunikasi serial dan ada pilihan mode transmisi, request maupun broadcast. Ini button connect. Ketika kita milih request, maka data akan hanya dikirim ketika kita request data. Sedangkan ini untuk menampilkan data yang belum diparsing ya, nanti data akan diparsing dan kemudian ditampilkan pada monitor di sini. Nah, untuk mode penyimpanan itu terdiri dari dua jenis ya, auto save dan juga manual save. Ketika auto save, maka data akan otomatis tersimpan ketika data itu diterima. Sedangkan manual save, data itu hanya akan disimpan ketika kita menekan tombol simpan file. Sedangkan ini juga disediakan fasilitas clear atau menghapus data semuanya di sini ya. Namun ketika data itu sudah disimpan maka juga tidak akan terhapus ya. Jadi hanya data di sini ini digunakan ketika kita mau membuat data baru. Nah, untuk
Menyimpan di sini juga disediakan atur nama ya, jadi namanya dapat diganti-ganti, dan juga di sini untuk memilih tempat atau lokasi penyimpanan. Baik, di sini kita akan mulai simulasinya, yaitu kita hubungkan COM yang berpasangan yaitu dengan baud rate 1900 dan juga command CRLF dengan mode transmit broadcast ya. Kita di sini juga menggunakan broadcast, kemudian kita start streamnya. Nah, ini data diterima, kita stop dulu. Nah, kita simpan. Nah, karena ini di lokasi default, maka file itu berada di folder yang sama dengan file programnya, yaitu di bin, pack, dan ini ya. Nah, data terakhir ada 20, 51, 68, dan 5. Di sini coba kita lihat di sini 20, 51, 68, dan 5. Jadi data berhasil disimpan ya. Kita coba start streaming lagi. Kita stop. Nah, di sini 20, 68, 87, 92 ya data terakhir. Kita tidak akan simpan. Kita coba lihat pada filenya lagi, apakah data tersimpan. Nah, di sini tidak tersimpan ya, karena di sini masih 668, 51, 20 ya. Kemudian kita coba lagi dengan nama yang berbeda, misalkan data 1, kemudian kita simpan di sini. Kita lihat jadi 20, 68, 87, 9. Kita lihat di sini ada file baru yaitu dengan nama data 1. Di sini ada datanya tersimpan ya, 20, 68, 87, 9 ya. Jadi sama, datanya tersimpan dengan nama yang beda. Kemudian kita ganti dengan mode request. Di sini untuk memilih ini kita harus disconnect terlebih dahulu, kemudian memilih mode request. Ketika kita ingin memilih mode request, maka pada microcontroller juga harus di set by request. Kemudian start stream. Sini menunggu sampai data akan di request. Kita coba request suhu, tekanan udara, kelembapan, UV index, dan juga semua data. Kita di sini akan coba menggunakan dengan mode autosave, dan kita coba juga foldernya kita ubah ya, misalnya di D dokumen bentar muka di sini di modul 9. Di sini kita pilih, kita namai misalkan data mikro, kita pilih, kita namai data mikro, kemudian kita coba request agar data itu ke save atau menggunakan mode auto save. Nah, di sini data itu A ya misalnya. Kita lihat pada foldernya, permuka modul 9. Nanti tadi namanya data mikro ya, di sini data mikro. Nah, di sini dapat dilihat yang terakhir adalah 25, 46, 5, 80. Di sini data terakhir juga 25, 46, 5, 80. Jadi data ini benar-benar tersimpan ya. Kita coba misalkan UV index saja biar lebih jelas. Kita namai nama baru. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, muncul nama baru dan juga yang terakhir itu UV index. Fitur yang terakhir yaitu fitur ini ya, fitur clear data. Ini akan dihapus. Coba kita hapus. Di sini tidak akan terhapus ya di sini. Nah, masih ada datanya. Jadi itu hanya untuk menghapus fitur di sini saja. Ini itu sebenarnya digunakan untuk ketika kita membuat file baru dan tidak menginginkan data yang lama. Misalkan data satu saja ya, namun kita ganti lebih dahulu nama filenya, jadi akan membuat file baru misalkan data suhu. Jadi kita akan membuat file baru dengan
isinya data suhu saja ya. Tempat menyimpannya masih sama, yaitu di modul 9 dengan nama data 2. Nah, di sini jadi data yang lama-lama tadi sudah hilang.